Puji Tuhan, apa kabarnya saudara semua? Semoga saudara dalam perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, dan saya ajak saudara mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu baik untuk selama-lamanya. Sebelum kami mulai aktivitas kami, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapan Tuhanlah yang mengajar kami. Dan singkapkan kebenaran rahasia firman-Mu, kami boleh mengerti dan boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kuasa kegelapan roh jahat, pekerjaan kuasanya kami patahkan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi darinya, ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kami serahkan hati dan pikiran kami. Kristus Yesus semakin bertambah, kami boleh semakin berkurang. Kami serahkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya diberikan tema pada pagi hari ini, kekuatan dalam kelemahan. Ayat yang kita ambil terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Selama kampanye penginjilan Billy Sunday, ada seorang anak laki-laki yang bernama Joy mengalami gangguan mental, datang dengan setia setiap malam untuk bernyanyi di dalam paduan suara. Joy ini tidak terlalu cerdas, kata Homer Rothhiver, pemimpin paduan suara Billy Sunday yang terkenal tersebut. Tetapi Joy ini tidak pernah melewatkan pertemuan kami dan tidak akan pergi sampai dia menjabat tangan saya, kata Homer. Dan terkadang saya merasa malu karena Joy ini selalu membuntuti saya secara diam-diam, dan dalam hati saya ingin pergi meninggalkan Joy ini. Kemudian suatu malam, seorang pria datang kepada Homer dan berkata demikian. Terima kasih telah berbaik hati kepada putra saya Joy. Secara mental dia tidak sehat, tapi dia belum pernah menikmati hal lain selain bernyanyi dalam paduan suara. Dan dia bekerja demikian keras untuk melakukan tugas-tugas yang sederhana di paduan suara, sehingga orang-orang dapat menikmati kontribusinya selama dia mengikuti kampanye penginjilan Billy Sunday ini. Lalu melalui permohonan Joy, maka istri saya dan 5 anak lainnya turut serta dalam kampanye penginjilan ini dan menerima keselamatan. Dan tadi malam kakeknya Joy yang berusia 75 tahun, yang telah menjadi ateis sepanjang hidupnya, diselamatkan. Dan malam ini neneknya juga bercerita kepada saya bahwa dia pun diselamatkan. Sekarang kami sekeluarga telah bertobat dan diselamatkan. Joy adalah salah satu contoh Allah bekerja melalui kelemahan seseorang. Dan Joy ini menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Saudara, pernahkah saudara merasa tidak berarti? Pernahkah kita merasa lemah, apalagi dengan keterbatasan, kelemahan-kelemahan yang kita miliki? Apakah kelemahan secara fisik, secara emosi, trauma, atau kelemahan-kelemahan secara finansial? Kita merasa, dapatkah Tuhan menggunakan saya? Dapatkah saya menjadi alat Tuhan yang heran? Karena ada banyak lebih orang yang berbakat, ada banyak orang yang lebih bertalenta, ada banyak orang yang lebih secara fisik terlihat baik, yang dapat menjadi alat-alat Tuhan yang heran. Saudara, kalau saudara merasa demikian, ini adalah salah satu perasaan yang baik, di mana kita mengakui bahwa kita adalah manusia-manusia lemah. Dalam satu paragraf yang saya baca, dikatakan untuk dapat mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang, ada 2 hal yang harus diketahui seseorang. Yang pertama adalah batas-batas kemampuannya atau kelemahan-kelemahannya
mengetahui siapa dirinya, dan yang kedua adalah mengenal dan mengetahui siapa Tuhan, apa yang Tuhan mampu lakukan dalam pribadi kehidupan seseorang. Mungkin kita secara pribadi memiliki kelemahan, dan itu seringkali membuat kita menjadi minder. Kita mencoba menutupi kelemahan kita mencoba untuk tidak membahas kelemahan kita, dan kita mencoba untuk kita tidak terlihat dalam kelemahan-kelemahan kita. Tetapi tahukah saudara semua, kelemahan-kelemahan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti bahwa rancangan Tuhan itu lebih tinggi daripada rancangan-rancangan kita. Pikiran Tuhan itu tidak terselami. Dan ketika seseorang mau dipergunakan Tuhan, maka Tuhan izinkan orang itu berada di dalam kelemahannya. Sehingga sebagaimana Rasul Paulus berkata, justru di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika seseorang berada dalam kelemahan dan dia mengakuinya, dan dia menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan mampu memakai orang tersebut menjadi alat Tuhan yang heran. Sehingga ketika dipakai menjadi alat Tuhan yang heran, maka orang itu tidak dapat menyombongkan dirinya, karena kesombongan itu salah satu dosa yang menghambat Allah bekerja, yang menghambat manusia untuk mengenal siapa Allah, yang membuat seseorang jauh daripada Tuhan. Justru ketika Tuhan pakai dia dan dia menyadari bahwa dia adalah manusia yang lemah, disitulah Allah sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang mulia dalam kehidupan seseorang. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi yang menarik untuk kita semua. Ilustrasi ini bercerita tentang ada seorang pemain biola besar terkenal. Lalu dia menyampaikan kepada orang-orang yang para penontonnya yang akan menonton dia, bahwa dia akan memainkan pada malam itu sebuah biola yang salah satu biola yang termahal di dunia, yang terlangka. Lalu ketika pemain biola ini berdiri di depan penonton yang telah membeli tiket, maka dia memainkan sebuah karya klasik yang sangat indah, sehingga banyak orang mendengar, lalu mereka merasa terpukau dengan permainan biola tersebut. Dan para penonton berpikir tentu ini adalah biola yang luar biasa yang dimainkan. Tetapi setelah dia menyelesaikan permainan yang klasik ini, lagu ini, apa yang dilakukan pemain biola ini? Dia ambil biola tersebut, lalu dibanting, dihancurkan biola itu di depan penonton. Para penonton merasa kaget dan merasa ngeri bahwa biola yang mahal telah dihancurkan. Tetapi kemudian pemain biola ini menjelaskan bahwa biola yang barusan dia mainkan adalah biola biasa, yang murah harganya. Lalu dia ambil sebuah biola yang lain, dan dia tunjukkan ini adalah biola langka yang yang salah satu biola termahal di dunia. Lalu mulailah karya klasik yang lain yang terkenal dimainkan dalam biola tersebut. Dan para penonton pun terpukau. Tetapi para penonton merasa mereka tidak menemukan adanya perbedaan suara antara biola yang dihancurkan dan biola yang mahal ini. Mereka merasa bunyinya hampir sama dan mendekati. Apa yang saya coba angkat, saudara, bukan biolanya yang menentukan keindahan sebuah permainan, tetapi sang pemain biola. Ketika Tuhan kita izinkan untuk memainkan kehidupan kita, dalam arti kehidupan kita Tuhan izinkan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, maka hal itulah yang menentukan apakah seseorang itu dapat menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kita manusia lemah, kita penuh kekurangan, tetapi kalau kita ada di dalam tangan yang benar, maka kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita berdoa. Oh baik, selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Kami tahu kami adalah manusia yang penuh kelemahan, tetapi kelemahan ini tidak membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, izinkan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga dalam penyerahan di dalam tangan Tuhan inilah, maka Tuhan dapat mempergunakan kehidupan kami menjadi alat-alat Tuhan yang heran, guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Iblis manusia dapat menghina, tetapi Tuhan
ketika Tuhan yang menggunakan, semua itu akan membungkam orang-orang yang berpikiran tidak baik dan mendatangkan kemuliaan semuanya hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kegiatan yang akan kami lakukan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam kehendak Tuhan, kiranya boleh Tuhan buat berhasil. Kalau di antara kami ada yang dalam permasalahan, Tuhan tolong dalam nama Yesus diberikan kekuatan kemenangan. Yang berada dalam kelemahan tubuh ataupun kesakitan, dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang berlubang paku oleh bilur-bilurnya menjamah dan menyembuhkan. Kami bersyukur, kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami, dan biarlah hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami perlaskan sembahyang kami, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.